Oke. Baik lagi teman-teman. Jadi ini kita masuk ke pertemuan 14, asistensi buku ekonomi 2. Kita lagi bahas soal pertama, problem satu. Oke, jadi di sini kita lihat ya ada dua konsumen. Ya, konsumen yang pertama itu utility function-nya adalah X1 to the power of half and X2 to the power pangkat setengah. Dan utility untuk yang konsumen 2 itu adalah 2x1 tambah x2 ya. Initial endowments are given by initial endowments-nya adalah W1 4,2 dan W2-nya adalah 2,3 gitu. Nah, kemudian draw and label the Edgeworth box ya. Draw the length of Edgeworth box and indicate the endowment point W gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman ya di sini ya kalau kita lihat ya batas dari eh, X1 ya. I think ini ada salah. Salah lagi. Bentar, ini oh ini waktu itu ini nih, ini ada salah soal nih. Jadi ini should be bukan X1 ya harusnya gini. Ya, jadi waktu ujian saya ada revisi soal 2x2 tambah Y2. Nah, ini yang benar. Nah, kalau kita lihat berarti X totalnya ya. Teman-teman tahu ya kemarin total X itu adalah X1 tambah X2 gitu kan. Berarti ini tambah ini. Which is berarti 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Dan Y-nya adalah WY1 tambah WY2 which is adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan ini indicates apa? Indicates the maximum point of X and Y in the Edgeworth box. Ya. Nah, gimana tuh? Berarti kita bisa bikin nih Edgeworth, Edgeworth box-nya. Gitu kan. Kita lihat change paper. Jadi this one. Oke. Kita lihat gimana tuh bentukannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kanannya 6. Dan ke atas. Dan segitu. Oke. Lihat ini adalah untuk orang satu. Ini untuk person yang kedua. Nah, gimana bentuknya gitu kan? X1 pangkat setengah, X2 pangkat setengah itu dia simetris ya. Tapi bentukannya lebih apa ya? Lebih kayak kalau misalnya XY itu kan begini, set gitu kan. Kalau itu lebih gimana ya? Lebih ke something like this lah gitu. Jadi agak mirip mirip sama XY cuman beda dikit aja. Nah, tapi di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah yang 2x2y2 dulu. Itu yang paling penting ya. Nah, 2x2y2 tuh bentukannya gimana? Bentukannya tuh gini. Kan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, gimana tuh bentukannya? Nah, kalau ini kita lihat slope-nya berapa sih? Slope itu kan berarti MRS ya. MRS-nya berapa sih yang ini? Itu kan berarti kan do atau inilah MUX ya. MUX2 per MUY2 kan. Which is adalah apa? 2/1. Berarti 2. Nah, slope 2 tuh gimana? Dia steeper ya. Dia curam kayak gini bentukannya. Nah, set gitu. Set. Dan set. Ini. Nah, gini. Nah, gini lah. Kira-kira gini ya. Jadi dia, tapi kita lihatnya slope-nya itu 2 tuh dari sini ya. Dari orang dua ya. Bukan dari eh, sudut pandang orang pertama. Nah, jadi begini bentukannya. Nah, kira-kira gini. Nah, kemudian eh gimana bentukan X pangkat setengah X Y pangkat setengahnya? X1 pangkat setengah X apa sama Y1 pangkat setengah. Nah, itu agak ini sih, agak apa ya? Agak tricky untuk menggambarkan itu. Nah, cuman yang paling gampang adalah kita harus cari dulu yang nomor C. Ya, C itu adalah ini indicate the area in the Edward box where both persons will benefit from trade compared to if they consume at endowment point. Ya, bukan cari D, D. Kita cari yang D dulu. D itu apa? Contract curve. Kalau C itu kan dia eh, core ya, core. Nah, kita cari yang D, contract curve. Nah, kenapa contract curve? Karena contract curve-nya itu bisa menggambar apa ya? Menjadi jalan tidak langsung untuk mendapatkan bentuk X pangkat setengah sama Y pangkat setengah tadi. Nah, gimana tuh bentukannya? Nah, kita coba D dulu. D itu kan contract curve ya. Nah, teman-teman tahu cara nyari contract curve itu adalah kita samain MRS kan. Berarti MRS orang pertama sama dengan MRS orang kedua. Berarti MUX1 per MUY1 sama dengan MUX2 per MUY2 kan. Nah, MUX1 berapa MUX1? Itu adalah setengah X1 pangkat minus setengah Y1 pangkat setengah per MUY1 berarti berapa? Setengah X1 pangkat setengah Y1 pangkat minus setengah. Sama dengan tadi MUX2 per MUY2 berarti 2/1. Gitu kan? Coret-coret, ya kan? Ini X-nya ke bawah, Y-nya ke atas. Berarti Y1 per X1 sama dengan 2/1. Y1 sama dengan 2X1. Dari sudut pandang orang ke satu, ya, Y1 itu sama dengan 2X1. Berarti di mana bentukannya? Di sini nih. Y1 sama dengan 2X1. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 2. Ini 2, ini 4, dan seterusnya ya. Berarti kalau 1, 2. Kalau 2, 4. Kalau 3, 6. Nah, di mana ya? Berarti bentuknya gimana? Nah, ini. Ini adalah kontrak curve-nya. Ya. Ini adalah kontrak curve-nya. Berarti kita tahu bahwa bentukan X pangkat setengah sama Y pangkat setengah itu adalah begini kan? Ya nggak sih? Set. Nah, ini pasti gini kan bentukannya kan? Set, set. Ya, nanti ada juga nih. Terus diajar lah kira-kira gimana. Set. Nah, dan seterusnya gitu kan? Nah,
Gitu ya. Nah, kan tadi kan ini berarti kita udah dapat ya. Udah dapat bentukan X1 pangkat setengah sama Y1 pangkat setengahnya. Nah, kemudian tadi yang di A, di nomor A ini, di yang A, itu kan kita disuruh draw and label the work box. Ya, nah, ini ya, kan di sini diminta adalah indicate the endowment point. Nah, endowment pointnya kita cari aja nih, endowment point itu 4,2. Hmm. Ini endowment point ini kan sama 2,3. Nah, ini berarti endowment point ya. Nah, di sini kan berarti kan ada ini juga kan, ada apa ya? Ada eh indifference curve juga. Nah, berarti ya kalau ditanya berapa sih mana sih kontrak curve? Ini kan yang pertama udah ya. Yang B itu adalah draw the indifference curve of person satu dan 2 in the Edward box ini udah juga. C, indicate the area in the Edward box where both persons will benefit from trade compared to if they consume at endowment point. Nah, itu berarti kita nyari core. Nah, tapi ya, bukan nyari core nih. Yang ketiga itu nyari lens, nyari lens. Nah, kalau nyari lens berarti kan kita harus cari, nah ini bentukannya. Nah, kita harus cari indifference curve yang melewati W, gitu kan? Yang melewati W. Nah, di mana tuh? Ya, kira-kira di sini nih. Set. Nah, ini. Nah, berarti ini adalah lens. Ini lens, ini core, gitu. Ya. Nah, yang keempat, find the contract curve so it in your drawing and explain what is contract curve. Nah, ini contract curve tadi kita udah bahas ya. Ini udah D. Take the point X tilde adalah X1 Y1, X2 Y2. 1,1 dan 5,4 ini ya. Ini adalah with X tilde nih. Will trade be welfare improving for both traders at that point? Nah, apakah ketika misalnya eh, tradingnya itu tradingnya itu ada menghasilkan daerah X tilde atau menghasilkan titik X tilde di titik akhirnya, apakah tradingnya itu menghasilkan welfare improving gitu? Apakah welfare-nya itu meningkat? Nah, welfare meningkat itu kalau apa? Utility dari person pertama, person satu dan person kedua itu meningkat. Nah, tapi pada kenyataannya kalau kita lihat di X tilde ya, memang dari endowment point, dari ini kan endowment point ya, ke sini gitu. Utility orang kedua ya, person 2 dia apa? Increasing kan, improving. Tapi utility dari person satu dia decreasing. Ini artinya apa? Artinya adalah welfare tidak meningkat untuk kedua person. Ya, sehingga kalau will trade be welfare improving for both traders at that point tidak. Ya, karena welfare orang pertama decreasing, welfare orang kedua improving. Oke.
Terus yang keenam, ini teori ya. Explain one example of the assumption violation that might lead to traders fail to reach market and trade equilibrium. Nah, jadi ini sebenarnya terkait dengan asumsi ya, asumsi dari equilibrium in exchange. Jadi kalau teman-teman tahu, dibuka lagi buku Jehlenya. Jadi ada 4 asumsi dari general equilibrium in exchange. Yang pertama itu adalah no transaction cost. Yang kedua itu adalah no market power. No market power. Yang ketiga itu adalah no externalities. Yang keempat itu adalah full information. Nah, kita akan coba fokus bahas di full information. Full information itu apa sih? Jadi full information itu jika ya orang satu ya itu benar tahu seluruhnya dia. Tahu orang kedua itu punya endowment apa. Jadi tidak ada rahasia antara orang pertama dan orang kedua. Ini asumsinya. Jadi ketika misalnya tadi orang satu punya X satunya itu 4 dan Y satunya 2 dan orang kedua tuh punya X 2-nya itu 2 dan Y 2-nya 3, maka orang ke satu tahu apa yang dimiliki oleh orang kedua dan orang kedua juga mengetahui apa yang dimiliki oleh orang pertama. Ya, itu asumsinya seperti itu. Nah, eh jika itu tidak terpenuhi, ya. Nah, itu kalau itu tidak terpenuhi gimana? Nah, ketika full information tidak terpenuhi, maka equilibrium in exchange itu bisa jadi dia tidak mencapai Pareto optimum, ya. Dia tidak akan mencapai Pareto optimum. Kenapa ya? Karena masing-masing memiliki rahasianya, memiliki rahasia. Masing-masing memiliki rahasia artinya akan berpikir untuk kepentingan dirinya masing-masing, ya. Itu nanti akan nyambung ke game teori nanti di kalau teman-teman ngambil S2 ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi ketika full information itu tidak ada, maka dia bisa apa ya? Bisa eh, gagal tadi. Gagal mencapai equilibrium tradingnya tersebut. Gitu. Dan kemudian salah satunya juga contoh misalnya transaction cost ya. Bagaimana kalau transaction cost itu violated? Gimana kalau asumsi transaction cost itu eh, tidak ada apa jadinya ada transaction cost ya apabila asumsi no transaction cost itu violate itu bahasa Inggrisnya apa sih? Tidak terpenuhi ya tidak terpenuhi. Nah, ketika no transaction cost itu tidak terpenuhi, ya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tidak cukup barter doang. Ini kan sebenarnya barter ya, barter antara satu orang sama orang yang lain itu tidak hanya melihat nilai dari barangnya aja, tetapi juga ketika dia ada transaction cost itu akan dipengaruhi oleh transaction cost yang mengakibatkan bisa jadi mengakibatkan equilibrium itu tidak terjadi. Nah, itu contohnya. Jadi, itu adalah asumsi jika general equilibrium, asumsi dari general equilibrium itu tidak terpenuhi. Sampai sini ada yang mau tanyakan, teman-teman? Silakan. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke problem 2, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Terdapat
the pure exchange economy di mana initial endowment masing-masing individu adalah W1 sama dengan 8,4 dan W2-nya sama dengan 4,8. Dalam perekonomian hanya ada dua barang konsumsi X, Y dan fungsi utilitas masing-masing individu adalah U1 sama dengan U1 X1, Y1 sama dengan X1 Y1. U2 X2, Y2 itu adalah X2 kuadrat Y2 kuadrat. Jelaskan konsep dan hitung the Pareto optimal allocation and the core allocation. Pareto optimal allocation and the core allocation. Kalau konsep udah dijelasin sebelumnya ya. Pareto optimal tuh teman-teman tahu apa arti dari Pareto optimal? Jika apa? Jadi gimana Pareto optimal tuh? Tidak apa? Suatu kondisi di mana untuk meningkatkan utility satu orang tidak mungkin terjadi jika tidak menyebabkan orang lain tuh berkurang utility-nya. Kira-kira itu. Ya. Jadi jika membuat seseorang itu better off, pasti akan membuat orang yang lain itu worse off. Gitu. Kemudian core allocation, teman-teman juga udah tahu core allocation itu sebenarnya adalah bagian di dalam kontrak, di dalam lens ya, bagian kontrak curve yang ada di lens. Artinya apa? Artinya itu adalah titik-titik di mana titik-titik yang mungkin terjadi setelah dilakukannya exchange antar person satu dan person dua. Itu adalah konsep dari core allocation. Teman-teman bisa balik lagi ke video sebelumnya jika belum paham. Nah, sekarang kita hitung nih. Kita disuruh hitung Pareto optimal allocation dan core allocation. Nah, ya, kita lihat di sini. Kita coba hitung dulu MRS ya. MRS dari orang pertama, ini person 1 ya. MRS1 itu adalah MUX1 per MUY1. Sama dengan Y1 per X1. Untuk person 2, MRS2 itu adalah 2X2 Y2 kuadrat per 2X2 kuadrat Y2. Gitu ya. Ini berarti ini gue coret berarti sama dengan ya sama ya Y2 per X2 ya. Gitu. Oke, berarti nah kita tahu ya bahwa Pareto optimal allocation itu adanya di mana? Adanya di sepanjang kontrak curve ya. Jadi Pareto optimal allocation itu kan apa? Terjadi di sepanjang kontrak curve. Nah, dan kita tahu bahwa kontrak curve itu adalah kondisi di mana menggambarkan apa? MRS1 sama dengan MRS2. Gitu kan? Nah, berarti kita tahu bahwa Y1 per X1 sama dengan Y2 per X2. Gitu. Itu kondisinya. Ya. Nah, kemudian secara persamaan gimana? Nah, gini. Kita lihat bahwa kita punya W1 itu adalah 8,4 dan W2 adalah 4,8. Sehingga kita tahu bahwa X itu adalah 12.
Y adalah 12. Ya. Di sini kita juga bisa tahu bahwa karena X adalah 12 dan Y adalah 12, berarti X2 itu adalah 12 min X1 dong. Pasti kayak gitu kan. Dan Y2 adalah 12 min Y1. Ya tentu karena apa? Karena X1 tambah X2 itu pasti sama dengan X. Y1 tambah Y2 itu sama dengan Y. Ya, sehingga dapat ini. Nah, kemudian kita coba selesaikan Y1 per X1 sama dengan ini masukin ke sini. Berarti 12 min X1 per 12 min Y1. Gitu ya. Ini berarti dapatnya 12 Y1 min Y1 square, Y1 kuadrat sama dengan 12 X1 min X1 kuadrat. Gitu ya. Kemudian kita tahu di sini Y1 sama dengan 12 min Y1 sama dengan X1 12 min X1. Gitu ya. Hmm, kemudian bentar. Salah lagi. Sorry, sorry. No, no, no. Alex. Ini kan Y2 per X. Oh, ini salah ya. Balik. Ini Y1, ini X1. Ini ya, teman-teman ya. Sehingga kita tahu bahwa Y1 dikali 12 min X1 sama dengan X1 dikali 12 min Y1. Nah, ini berarti 12 Y1 min X1 Y1 sama dengan 12 X1 min X1 Y1. Coret ya. Iya kan? Nah, kemudian 12Y1 sama dengan 12X1. Coret-coret berarti kita dapetin bahwa dari eh, situasi orang pertama ya itu kita tahu bahwa X1 sama dengan Y1 gitu ya apa namanya? Kontrak curve-nya. Kontrak curve-nya adalah di X1 sama dengan Y1 gitu. Dari sisi orang kedua gimana? Nah, dari sisi orang kedua ya tinggal di balik aja. Tapi kalau dilihat dari sini sih seharusnya dari kondisi orang kedua juga sama ya, di mana X2 sama dengan Y2 gitu. Ini adalah konsep Pareto optimal allocation. Nah, kemudian untuk core allocation-nya gimana? Nah, untuk core allocation kita lihat dulu di sini eh core itu kan berarti tadi ya bagian dari kontrak curve yang ada di dalam lens, gitu kan? Berarti kita harus cari tahu dulu apa? Kita cari tahu dulu lensnya tadi berapa sih utility di endowment point ya. Kita tahu ya tadi bahwa U1 adalah X1 Y1 dan kita punya endowment point itu adalah 8,4. Nah, berarti eh, initial utility-nya ya sebelum perdagangan, sebelum exchange di equilibrium di apa? Di endowment point itu adalah U1 sama dengan 8 kali 4 32. Kan gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk orang kedua? Untuk orang kedua tuh kan U2 sama dengan X2 kuadrat sama Y2 kuadrat. Kita punya W2-nya adalah 4,8. Berarti di inisial utility-nya untuk orang kedua itu adalah 4 kuadrat dikali 8 kuadrat.
Berapa? 16 dikali 64. 42, 8, 1024. Ya. Tuh. Nah, lalu kita kan ini dapat utility-nya. Jadi kita udah dapat ini tadi apa? Kontrak curve, ini utility awal, ya. Nah, kemudian eh sekarang kita cari kan kontrak curve sorry, core itu kan adalah eh, titik-titik ya, di mana itu titik-titik yang mungkin terjadi setelah terjadinya exchange. Nah, berarti kita tahu bahwa karena X1Y1 itu adalah 32, ya, maka Y1 sama dengan 32 per X1, ya. Nah, kemudian dari kontrak curve, di kontrak curve-nya kita tahu ya bahwa kontrak curve tadi adalah X1 sama dengan Y1, kan gitu. Berarti X1 sama dengan 32 per X1, gitu nggak sih? Nah, berarti X1 kuadrat itu adalah 32. Nah, berarti X1 berapa? Ya, plus minus akar 32. Ya, tapi karena X itu nggak mungkin negatif, berarti kita ambil yang positif aja. Nah, berarti akar 32 itu berapa? Kira-kira adalah 5,65. Ya. Dan karena X1 sama dengan Y1, berarti Y1 adalah 5,65. Ini dari sisi orang pertama. Nah, dari sisi orang kedua, kita juga tahu bahwa X2 sama dengan Y2. Berarti X2 sama dengan, sorry, sorry. Ya, X2 sama dengan Y2, benar ya? Oh, tapi sebelum ke situ, kita udah cari ini awal. Berarti, oh ya, X2 kuadrat, Y2 kuadrat itu sama dengan 1024. Ini kan X2Y2 kuadrat ya. 1024, berarti X2Y2 sama dengan akar dari 1024, which is adalah 32. Ya, berarti apa? Y2 sama dengan 32 per X2, kan gitu. Nah, kemudian dari kontrak curve-nya, kita tahu bahwa X2 sama dengan Y2, gitu ya. X2 sama dengan 32 per X2. X2 kuadrat sama dengan 32. Ya kan? Berarti X2-nya adalah akar dari 32. Berapa? Ternyata X2-nya adalah 5,65 juga. Dan karena X2 sama dengan Y2, berarti Y2 sama dengan 5,65. Ya. Nah, 5,65 ini apa sih sebenarnya, teman-teman? Nah, ini adalah, ya, kalau kita gambarkan, coba kita lihat, kita gambarkan dulu ini. eh Alokasinya di Edgeworth box ya, untuk mengetahui sebenarnya 5,5 ini titik apa sih gitu kan. Nah, kita gambarkan berarti 12 ya. Ini kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Oke. Nah, yang satu, yang kedua. Nah, kalau kita lihat ya, kan tadi endowment point-nya adalah 8,1 warga apartemen 6 Jupan. Sini ya.
Ini adalah endowment point. Ya, berarti gambar kira-kira gila ya. Eh, set, gitu kan? Set. Ini endowment point. Nah, oh ya, terus kemudian kita bisa gambarkan ini ya, kontrak curve-nya tadi kan X1 sama Y1 gitu kan gini. Ini adalah kontrak curve-nya. Ya, nah ini. Nah, 5,65 itu adalah titik ini nih. Oh, ini. Nah, harusnya di sini nih. 5,65 itu berarti di sini, terus sini. Nah, ini loh. Set. Nah, 5,65. Ya, ini adalah ini. Salah bentuknya. Itu dua, ya, tapi. Nah, ini. Jadi 5,65 itu adalah titik awal ya dari core allocation ini. Nah, itu adalah 5,65. Bagi orang ke satu titik awalnya adalah 5,65,5,65. Ini kalau ditulis juga 5,65. Tua Gapatma ya 5,65. Dan bagi orang kedua, tadi kita lihat ya, titik awalnya juga 5,65,5,65. Itu adalah titik awal dari core allocation. Nah, ini gitu. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk sampai core allocation. Nah, kemudian baru kita lihat B. Ini C-nya ya. Jelaskan konsep dan hitung dari competitive allocation. Competitive allocation itu tadi ya. Jadi competitive allocation itu adalah alokasi setelah apa ya? Setelah adanya exchange ya, di mana alokasi setelah exchange tadi sudah mempertimbangkan maksimisasi atau optimisasi dari utility baik persen pertama dan persen kedua gitu. Nah, berarti ya sekarang kita cari competitive allocation ya. Competitive allocationnya gimana? Untuk persen satu ya kan masih ingat ya kalau untuk nyari maksimisasi utility bisa pakai Lagrange kayak biasa atau bisa pakai MRS1 sama dengan PX MRS sama dengan PX1 per PY1 gitu ya. PX per PY. Nah, kita tahu bahwa MRS1 itu adalah MUX1 per MUY1 sama dengan PX1 per PY1 atau PX per PY lah, PX per PY. MUX1 itu adalah Y1 per X1 sama dengan eh, PX per PY. Berarti PY Y1 sama dengan PX X1. Nah, kondisi ini masukin ke budget constraint kan? Budget constraint kita apa? Kemarin masih ingat ya? Budget constraint kita tuh kan PX X1 tambah PY1 sama dengan I. Biasanya kan gitu. Nah, tapi di dalam general equilibrium in exchange ya, I itu adalah endowment awal kita yang kita miliki. Berarti gimana?
PXX1 tambah PY1 sama dengan apa kemarin? PXW X1 tambah PY X2 WY1 gitu kan. Nah, berarti gimana? Berarti PX X1 tambah PY Y1 sama dengan WX1 itu adalah ini 8 PX tambah 4 PY kan gitu. Nah, kemudian karena kita tahu kondisi ini nih, masukin ke sini, berarti apa? Berarti eh PYY1 tambah PYY1 sama dengan 8PX plus 4PY kan gitu. Berarti 2PYY1 sama dengan 8PX plus 4PY ya. Y1 sama dengan 8PX plus 4PY bagi 2PY. Gitu ya. Ini coret-coret-coret, berarti Y1 sama dengan 4PX tambah 2PY per PY. Nah, ini dapat Y1. Ya. Nah, kemudian ini untuk person 1 ya. Nah, gimana maksimisasi untuk person 2? Panjang. Untuk person 2 itu sama ininya. Oh, dari sini. Ini dari atas. MRS2 itu kan sama dengan PX2 per PY2 kan gitu. Atau PX per PY, sorry. Berarti MUX2 per MUY2 sama dengan PX per PY. Nah, MUX2 berapa? MRS2 itu ada ini, Y2 per X2 kan? Berarti Y2 per X2 sama dengan PX per PY. Gitu ya. Berarti PY Y2 sama dengan PX X2. Nah, sama kayak tadi ya, kita tahu bahwa budget constraint-nya adalah PX X2 tambah PY2 sama dengan I. I-nya kita ganti jadi PX X2 tambah PY2 sama dengan PXW X2 plus PY WY2. Gitu. Terus nih. Terus PX X2 tambah PY2 sama dengan WX2 itu ini dari sini. Berarti 4PX plus 8PY. Nah, karena ada kondisi ini, masukin ke sini, berarti kita tahu bahwa PY2 tambah PY2, ini diganti ke ini ya, sama dengan 4PX tambah 8PY, 2PY2 sama dengan 4PX plus 8PY, Y2 sama dengan 4PX plus 8PY per 2PY. Coret-coret, berarti Y2 sama dengan 2PX plus 4PY per PY. Nah, ini. Nah, kemudian setelah dapat ini gimana? Setelah dapat Y1 dan Y2, nah kita kan tahu bahwa Y1 tambah Y2 itu adalah 12. Ya kan Y1 tambah Y2 adalah 12. Dari mana? Dari sini. Nah, kan udah bahas dari mana ya? Y1 tambah Y2 12. Nih, ya. Y1 tambah Y2 sama dengan Y. Y adalah 12. Berarti 4PX plus 2PY per PY tambah
2PX plus 4PY per PY sama dengan 12. Nih, jumlahin. 6PX plus 6PY per PY sama dengan 12. Gitu kan? Nah, 6PX plus 6PY ini bisa dikalikan ke sana, berarti sama dengan 12PY. Nah, berarti 6PX sama dengan 6PY. Benar ya? Coret-coret. Nah, berarti kita tahu bahwa, kok ini, coret. PX per PY itu sama dengan 1. Atau PX sama dengan PY. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa PX itu sama dengan PY, ya, kita tahu PX itu sama dengan PY. Berarti, apa yang bisa kita simpulkan? Ketika PX sama dengan PY, kita bisa masukin kondisi ini ke sini. Set, dan ke sini. Ya. Berarti gimana? Berarti Y1 sama dengan, ini kan, 4PX tambah 2PY gitu. 4PX tambah 2PY per PY. Berarti karena PX sama dengan PY, berarti apa? Eh 4PY per tambah 2PY per PY. Berarti Y1 sama dengan 6PY per PY. Y1 sama dengan 6. Ini Y1 equilibriumnya setelah exchange. Nah, bisa kita masukin juga ke Y2. Y2 tadi kan adalah 2PX plus 4PY per PX. Per PY. Nah, karena tadi PX sama dengan PY, berarti Y2 sama dengan 2PY plus 4PY per PY. Coret-coret-coret, Y2 sama dengan 6. Nah, berarti kita dapat Y1 equilibrium dan Y2 equilibrium ini exchange adalah 6 dan 6. Nah, X-nya gimana? Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Di mana? Nih, ya. Kan equilibrium in exchange itu kan adanya di dalam kontak curve kan? Iya nggak sih? Dan kita tahu bahwa X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2 di kontrak curve-nya. Berarti apa? X1-nya sama dengan 6 dan X2-nya sama dengan 6. Gitu. Nah, berarti di mana tuh Bu, ininya? Digambar apa namanya? Equilibrium in exchange-nya. Ya di sini. Ini 6,6. Hmm. Bentukannya kayak gini. Set, set. Nah, kira-kira gitulah. Ini adalah hasil pertukaran. Ya, jadi equilibriumnya di 6,6 baik bagi person 1 dan person ke 2. Hmm. Nah, oke, gitu. Agak panjang, cuman saya harap teman-teman bisa memahami langkah-langkahnya ya. Saya nggak tahu ujiannya nanti sampai ke equilibrium in action atau enggak. Ini udah diajarin belum sih di kelas ini, di kelas mikro? Udah Kak kemarin. Udah kan? Kemarin udah diajarin ya. Jadi soalnya sama, beda kan ya? Soal contohnya sama nggak? Beda Kak, cuman konsepnya sama. Ya, konsepnya sama ya. Jadi ini adalah eh, contoh soal yang mungkin bisa teman-teman dapatkan nanti. Yang pertama, which is soal saya dulu gampang. Yang ini ya. Ini soal saya dulu gampang karena gampangnya apa? Karena waktu itu saya nggak disuruh nyari equilibrium in exchange. Ya, jadi cuman secara grafis saja. Nah, cuman saya rasa sih teman-teman bisa jadi tidak seberuntung saya waktu itu yang dapat soalnya gampang kayak gini. Nah, bisa jadi dapatnya yang agak ribet kayak gini kan.
di mana teman-teman harus cari equilibrium in exchange, dan saya harap teman-teman bisa ikutin langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Jadi dari pertama cari dulu kontrak curve-nya, ya kan. Setelah cari kontrak curve dapat core-nya, ya kan. Nah, baru cari optimisasinya untuk competitive allocation-nya, baik person satu maupun person 2. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Aman kaman. Jelas, Jeremy? Jeremy mau nanya? Atau jelas? Aman kaman. Aman, oke. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini pertemuan terakhir ya dari asistensi mikroekonomi 2. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian materi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga teman-teman sukses lulus dari UI. Ya, boleh. Silakan dikoordinasi aja. Siapa yang mau take picture? Iya, silakan. Ini gimana? Berarti di stop dulu ya? Oke, tapi saya stop recording dulu.